Oke, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok sistem kendali akan menjelaskan sedikit mengenai pendulum terbalik atau bandul terbalik. Nah, jadi apa sih pendulum terbalik itu? Jadi, pendulum terbalik atau bandul terbalik itu merupakan suatu pendulum ataupun bandul yang memiliki pusat massa di atas titik pivotnya. Namun, ini merupakan keseimbangan yang tidak stabil jika tanpa bantuan tambahan akan jatuh. Nah, di sini dapat kita lihat sendiri pada contoh soalnya, an inverted pendulum mounted on a motor driven, maksudnya sebuah pendulum terbalik yang dipasang pada kereta, yang digerakkan pada motor. Ini ditunjukkan pada gambar ini, ialah suatu model kontrol sikap penguat ruang saat lepas landas. Nah, pendulum terbalik tersebut tidak akan stabil dan itu bisa jatuh ke arah mana saja dan kapan saja, kecuali gaya kontrol yang sesuai telah diterapkan. Nah, di sini kami hanya akan mempertimbangkan masalah dua dimensi, di mana pendulum hanya bergerak di bidang-bidang halaman kekuatan kontrol untuk diterapkan ke gerobak. Di situ dapat kita lihat sendiri bahwa ada roda yang merupakan contoh suatu gerobak. Nah, kita asumsikan bahwa pusat gravitasi batang pendulum tersebut berada pada pusat geometrisnya. Dan sekarang kita akan mencari model matematika untuk menyelesaikan suatu sistem tersebut. Yang akan dimulai dari Saudara Dimas Haji. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan pemodelan matematika untuk sampel 3.5. Nah, awalnya itu kita harus menentukan sudut dari si batang pendulum ini terhadap sumbu vertikal, di mana sudut itu akan dibuat sebagai theta. Kemudian kita akan menentukan koordinat X dan Y sebagai pusat gravitasi dari batang pendulum, di mana terhadap sumbu X dia kita representasikan sebagai XG, dan untuk sumbu Y kita representasikan sebagai YG. Nah, di sini ditunjukkan XG sama dengan X tambah L sin theta. Dapat kita lihat dari gambar berikut. Nah, dia dinyatakan dalam XG, X tambah L sin theta. X tersebut adalah bagian sini, jarak sumbu X terhadap pusat dari batang pendulum tersebut, dan L sin theta itu merupakan, dan L sin theta didapat dari diagram bebas dari batang pendulum ini. Nah, di sini kita menggunakan sinus theta, yang dimana sinus theta itu merupakan depan per miring. Depannya itu adalah bagian ini, dan miringnya adalah L. Sehingga untuk pusat gravitasi terhadap sumbu X-nya itu adalah X tambah L sin theta. Kemudian untuk pusat koordinat pada sumbu Y itu L cos theta, di mana cos theta itu merupakan samping per miring. Nah, dari bagian sini, sampingnya adalah garis vertikal ini, dan miringnya adalah si batang pendulum ini, sehingga dapat dituliskan sebagai L cos theta. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan gerak rotasi dari batang pendulum ini dari pusat gravitasinya. Di sini kita menggunakan konsep dari torsi dan momen inersia. Nah, rumus ditunjukkan yaitu I dikali theta double dot sama dengan V L sin theta dikurang HI cos theta, di mana V di sini merupakan gerak vertikal dan H di sini merupakan gerak terhadap horizontal. Nah, di sini dia dikurang karena akan diupayakan supaya batang pendulum tersebut dapat berdiri seimbang sesuai dengan garis vertikal. Selanjutnya kita akan mencari gerak horizontal terhadap pusat gravitasi dari batang pendulum. Di sini kita menggunakan rumus M D kuadrat per dt kuadrat dari X tambah L sin theta sama dengan H. Kemudian kita akan mencari gerak vertikal dari pusat gravitasi pendulum
dengan rumus M sama M D kuadrat per DT kuadrat dari L cos theta sama dengan V dikali V dikurang MG. Oke, selanjutnya kita menentukan gerak horizontal dari curve dengan menggunakan rumus M D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan U dikurang H. Nah, di sini kita asumsikan bahwa batang pendulumnya itu berdiri tegak, seimbang terhadap sumbu Y. Nah, di sini dapat kita asumsikan bahwa theta itu bernilai sangat kecil. Nah, seperti yang dikatakan di sini juga, sin theta sin theta itu sama dengan theta dan cos theta sama dengan 1 dan theta dikali theta dot kuadrat sama dengan 0. Kemudian berdasarkan persamaan-persamaan sebelumnya, kita dapat di sini I double dot sama dengan V L theta dikurang H L, di mana persamaan ini kita dapat dari persamaan 3.9. Nah, karena sin theta tadi dinyatakan di sini sama dengan theta dan cos theta sama dengan 1, sehingga dapatlah persamaan 3.13. Kemudian untuk persamaan 3.14 ini M dikali dengan X double dot tambah L kali theta double dot sama dengan H didapatkan dari persamaan 3.10. Dan untuk persamaan 3.15 di sini ditulis V dikurang MG sama dengan 0. Itu didapatkan dari persamaan 3.11. Nah, jadi dapat kita katakan di sini bahwa M dikali D kuadrat per DT kuadrat terhadap L cos theta itu sama dengan 0. Nah, kemudian berdasarkan persamaan 3.12 dan persamaan 3.14, di mana kita melakukan substitusi dari persamaan 3.14 ke persamaan 3.12, didapatlah rumus M besar, di mana M besar ini adalah massa dari curve, ditambah M, di mana M kecil ini merupakan massa dari si batang pendulum, dikalikan dengan X double dot ditambah M L theta double dot sama dengan U. Nah, jadi berdasarkan persamaan 3.13, 3.14 dan 3.15, kita peroleh rumus I theta double dot sama dengan MGL theta dikurang HL sama dengan MGL theta dikurang L dikalikan dengan MX double dot tambah ML theta double dot, atau hasilnya sama juga dengan I, di mana I sini merupakan momen inersia ditambah dengan ML kuadrat sekaligus dikalikan dengan theta double dot tambah ML X double dot sama dengan MGL theta. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Iswit. Yes, sebelumnya tadi yang di persamaan 3.12 itu kan M besar ya, M massa dari chartnya gitu, di percepatannya gitu kan, turunan kedua sama dengan U dikurang H gitu kan. Jadi di sana kenapa bisa kurang? Kita membuat prinsip Newton, di mana prinsip Newton itu adalah prinsip kedua hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini yang di M kali A-nya itulah massa M-nya, sementara A-nya itulah hasil dari turunan kedua percepatan gitu kan. Kemudian dari sigma F-nya itu adalah penguraian dari chart tersebut, di mana chart tersebut digerakkan berlawanan dengan H, makanya dia menjadi U dikurang H. Seperti itu sedikit penjelasan. Kemudian setelah kita dapatkan hasil dari persamaan sampai 3.17, kemudian kita akan membuat persamaan state space-nya.
kita mulai dari persamaan 3.18, yang dimana 3.18 tersebut itu hasil penjabaran dari 3.17. Begitu juga dengan persamaan 3.19. Nah, di persamaan 3.20 sama 3.21 kita jadi kalau kita melihat ini adalah persamaan transfer fungsinya. Akan tetapi di sini kita hanya ini adalah persamaan transfer ini adalah persamaan transfer function, yang dimana kita tahu persamaan transfer function adalah hasil dari output dibagi dengan input. Kemudian untuk lebih lanjut kita akan menentukan persamaan state space-nya, di mana jika kita ingin mendapatkan persamaan state space, kita harus mendefinisikan dulu yang mana x1 dot, x2 dot, x3 dot sampai x4 dot. Pada kasus ini persamaan state space-nya itu mempunyai 4x4 matriks gitu. Jadi kita mengetahui bahwa Y sama Y itu kita bisa melihat Y1 itu sama dengan X1. Itu Y1 sama dengan X1, sementara Y2-nya adalah X3. Itu adalah persamaan dari Y-nya. Sementara di persamaan X-nya itu kita mencari X1 dot pertama dulu. Jadi X1 dot itu adalah sama dengan X2, dan di mana X2 adalah theta dot 1 ya. Kemudian untuk mencari X2 dot itu adalah sama dengan X3, atau bisa juga katakan theta 2 dot. Nah, di sini kenapa bisa hasilnya seperti itu? Persamaan ini diambil dari persamaan, coba ke atas 3 titik, ke atas lagi 3.18. Jadi persamaan itu diambil dari situ. Nah, kan di sana kan ada tambah M besar, maksud saya M besar tambah M kecil, itu X dot ditambah M ditambah L theta 2 dot. Jadi theta 2 dot itu nanti yang menjadi hasil dari X2 dot. Kemudian di X3 dot, coba ke bawah lagi X3 dot. Kita sekarang di X3 dot. Di X3 dot itu sama dengan X4. Ya, itu adalah pemisalannya untuk mendapatkan state space-nya. Kemudian di X4 dot. Di X4 dot hasil dari coba ke atas. Di sini 3.21. 3.20 lah. Nah, untuk mendapatkan X4 dot itu dari sana dapatnya. Jadi ketika kita mensubstitusikan itu menjadi persamaan X4 dot, sehingga hasil akhirnya kita mendapatkan state space-nya. State space-nya itu kita dapat melihat rasanya X1, X2 dot, X2, X3 dot, X4 dot. Yang dimana X1 dot itu hanya X2 saja yang bernilai 1. Sementara X2 dot itu X1 saja yang bernilai itu. Nilainya adalah M chart-nya ditambah M dibagikan dengan M chart-nya dikalikan dengan L dikalikan dengan G. Nah, di sini saya hanya mengatakan bahwasanya T hasil dari persamaan G atas itu digantikan dengan X1 gitu. Cobalah kita cobalah Anda lihat. Ini kita ke persamaan X3 saja gitu. X3 dot. Jadi di 3 dot itu hanya X4 saja, Mak. Dari itu dia bernilai 1. Kemudian di X4 dot. Di X4 dot dia hanya itu kan hanya ada X1 saja, sehingga hasil dari X4 dot hanya di matriks saya pikir ordo itu 4x1 ya. Di situlah dia dapat min M kecil per M besar. Nah, kemudian untuk mendapatkan U-nya itu hanya bernilai pada X.2 dan X.4.
Nah, seperti itu. Kemudian untuk Y-nya, kita sudah mendefinisikan tadi yang bernilai hanya X1 dan X3. Seperti inilah hasil dari state space dari persamaan case yang kita kerjakan. Saya pikir itu dulu dari Oke, demikian video penjelasan dari kami. Apabila terdapat suatu kesalahan kata maupun perbuatan kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.